Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar. Nah, sekarang adalah giliran PPG ya, terutama ini untuk PGSD karena kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai bedah kisi-kisi profesional pedagogi profesional PGSD sampai ke 6. Sekarang kita masuk bedah kisi-kisi soal pretest PPG PGSD part ke-7. Jadi kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada sehingga nanti teman-teman itu belajarnya lebih terarah. Nah, kita lanjutkan. Kemarin matematika sudah, kemudian bahasa Indonesia sudah. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN. PPKN itu yang kita bahas kali ini adalah KI ke-29 dan KI ke-32. Jadi teman-teman bagi yang belum menyelesaikan pembelajaran dari KI 1 sampai sekarang ya, itu silakan teman-teman buka ya dari profesional part 1 sampai profesional ini sampai ke part ke-7 ini ya, part ke-7 ini. Jadi semoga teman-teman semua dalam belajar ini nanti dimudahkan. Dan nanti ketika tes ya nilainya bagus semua sehingga lolos di PPG 2022. Amin gitu ya. Oke teman-teman silakan simak soal-soalnya. Kita masuk ke KI 29 ini mengukur materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan mendukung mata pelajaran yang diampu. Sebenarnya KI-nya masih sama. Yang membedakan adalah KM dan indikator. KM itu kompetensi mata pelajaran. Ini tentang PPKN ya. Menguasai konsep prinsip perlindungan, pemajuan HAM serta penegakan hukum secara adil dan benar. Indikatornya apa? Menganalisis prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan demokrasi. Jadi nanti kita pelajari dulu prinsip-prinsip HAM itu seperti apa. Soalnya seperti apa ya? Oke, ini soalnya. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan wujud penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia atau seluruh manusia. Manusia dilahirkan setara, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya atau lebih rendah derajatnya. Nah, hal ini adalah prinsip HAM titik. Apakah universal equality, inalienability, non diskriminatif atau indivisibility. Oke teman-teman. Jadi untuk menjawab ini teman-teman dasarnya harus tahu dulu gitu ya. Sebenarnya universal equality dan seterusnya ini nanti seperti apa sih? Nah, konsepnya seperti apa? Prinsip-prinsip HAM itu seperti apa? Kayak gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi prinsip-prinsip HAM itu yang pertama adalah universal. Pengertiannya apa? Di mana HAM itu harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian. Itu namanya universal, tanpa diskriminasi. Di alasan mengapa semua orang berhak atas pemenuhan HAM adalah karena mereka manusia. Jadi setiap manusia ya punya hak tanpa kecuali harus punya hak asasi manusia. Yang kedua kesetaraan. Bahasa lainnya adalah equality. Nah, konsep kesetaraan ini menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Jadi menghargai martabat manusia. Manusia itu awalnya dilahirkan setara ya, dan sampai akhirnya juga harus setara gitu ya. Gitu. Itu namanya prinsip kesetaraan atau equality. Yang ketiga non diskriminatif ini yang diperdalam lagi tentang konsep kesetaraan. Kalau non diskriminatif itu bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan, oke. Mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak asasinya. Tidak boleh diingkari hak asasinya karena faktor-faktor seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan lain-lain tidak boleh diingkari. Itu namanya non diskriminatif. Ya, kalau kita amati dari 1 2 3 ini hampir sama pengetahuannya. Apa namanya? Eh, definisinya hampir sama. Universal itu untuk seluruh manusia tanpa pengecualian. Yang kedua kesetaraan itu punya derajat yang sama, kesetaraan. Yang ketiga non diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Jadi karena faktor ras, warna kulit itu tidak dibedakan ya, tidak dipisahkan. Kemudian martabat manusia itu prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai, dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan etnik dan seterusnya. Yang keempat, inalienability. Wah, ini susah ya. Tidak dapat direnggut. Artinya, yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau dipindahkan. Namun tidak berarti HAM itu tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Boleh ada pembatasan. Ya, dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya untuk keamanan nasional. Yang keenam adalah prinsip HAM keenam adalah kewajiban atau obligation dan tanggung jawab atau responsibility.
Nah, ini pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama atau dative bearer dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM warga negara. Nah, pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM itu dipenuhi tidak secara diskriminatif untuk semuanya ya, atau non diskriminatif. Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kemudian ada indivisibility, itu artinya tidak dapat dipisah-pisahkan, dan interdependensi atau saling ketergantungan, di mana HAM itu satu kesatuan tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya. Nah, tidak berarti misalkan seperti ini, kalau hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi diberikan, tapi hak budaya tidak diberikan. Itu jelas bertentangan dengan prinsip indivisibility. Nah, jadi kita masuk ya, karena hak asasi manusia pada dasarnya merupakan wujud penghargaan terhadap martabat. Kalau dalam hubungannya dengan martabat, itu di situ ada kata-kata setara juga, gitu ya. Prinsip setara, berarti kesetaraan ya. Kalau universal tadi diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian. Kalau equality itu kesetaraan, kalau inalienability itu tidak dapat direnggut, non diskriminatif itu tidak dapat diingkari karena faktor ras dan lain-lain. Indivisibility tadi tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, jadi jawaban yang tepat ya equality gitu ya. Nomor 2, ini tentang demokrasi karena tadi prinsip HAM dalam demokrasi gitu ya. Dalam penerapan hukum di Indonesia membutuhkan sikap dan tindakan demokrasi dalam konteks kewarganegaraan. Saya ulangi, dalam penerapan hukum di Indonesia membutuhkan sikap dan tindakan demokrasi dalam konteks kewarganegaraan. Yang menjadi kata kuncinya adalah tindakan demokrasi konteks kewarganegaraan. Dapat diwujudkan dengan berbagai perbuatan. Jadi perbuatan atau tindakannya seperti apa? Kita lihat opsi A, langsung kita analisa ya. Jadi ada kadang-kadang kita butuh teori, kadang-kadang kita butuh menganalisa opsi jawaban. Yang A, menghargai sesama warga masyarakat dan pematuhan peraturan negara. Ini proses prinsip menghargai ini bagus ya. Menghargai itu berarti tindakan. Ini berarti tindakan, yes, masuk. Mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keragaman budaya. Ini proses mengidentifikasi ini bukan tindakan, teman-teman. Bukan perbuatan, ya, tapi ini pemikiran. Mengetahui ini juga pemikiran. Jadi bukan, ini juga bukan. Kalau kita lihat yang D, menggunakan itu berarti tindakan. Menggunakan hak asasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, ini tanpa memperhatikan jelas salah. Jadi menganalisisnya modelnya seperti ini. Sabar teman-teman, kita lihat opsi pilihan gandanya. Jadi kalau memang sabar atau teliti dalam membaca, maka sebenarnya menjawab soal-soal pretest PPG itu mudah. Berikutnya kita sudah masuk ke KI 30. Nah, KM-nya kita baca, menguasai konsep prinsip perlindungan pemajuan HAM, penegakan hukum secara adil dan benar. Indikatornya yang menjadi kunci adalah menganalisis prinsip-prinsip HAM dalam dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan. Jadi nanti terkait dengan proses pengajaran, bagaimana kita memperlakukan siswa ya, yang sesuai dengan hak asasi mereka, yang menghargai perbedaan dan lain-lain gitu ya. Soalnya seperti ini, teman-teman. Dalam pembelajaran PKN dikenal beberapa asas yang patut diketahui oleh guru yang akan membelajarkan kepada peserta didiknya. Salah satunya adalah guru harus memandang peserta didik sebagai manusia secara manusiawi. Peserta didik dihargai segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan potensinya meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan asas apakah humanistik, siswa sentris atau student center, utuh bulat terpadu berkesinambungan atau multidimensional. Oke, kita akan bahas masing-masing. Humanistik itu seperti apa, student center itu seperti apa, utuh bulat terpadu berkesinambungan itu seperti apa, atau multidimensional itu seperti apa, gitu ya. Pertama kita akan belajar tentang belajar humanistik. Apa itu belajar humanistik? Belajar humanistik ini adalah pedoman teori belajar dan pembelajaran yang mengutamakan konsep memanusiakan manusia, serta diharapkan mampu mengembangkan potensi diri. Jadi dalam teori humanistik itu terdapat hukum dasar. Hukum dasar ini artinya adalah bahwa belajar itu tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia.
Ya, masing-masing siswa dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki, gitu ya teman-teman. Itu namanya belajar humanistik. Untuk yang kedua, siswa sentris atau student center itu adalah proses pembelajaran berpusat pada siswa, di mana peran siswa itu aktif dalam pembelajaran dan guru itu tugasnya bukan sebagai transfer knowledge-nya, tapi sebagai mediator dan fasilitator. Jadi tidak hanya transfer pengetahuannya, tapi fungsinya paling utama adalah mediator dan fasilitator. Siswa yang menggali ilmunya sendiri, itu namanya siswa sentris itu ya. Yang ketiga, pembelajaran utuh, terpadu, terbulat, dan berkesinambungan. Kalau pembelajaran terpadu itu menggunakan tema, teman-teman. Pemersatu antar bagian mata pelajaran sekaligus dalam satu tahap. Ya, satu tahap muka gitu ya. Kalau utuh dan bulat itu artinya mengakomodasi kecerdasan majemuk. Jadi tidak hanya fokus pada kecerdasan salah satu. Misalkan cerdas intelektualnya saja, tapi tidak. Kecerdasan majemuk. Mencakup aspek pengetahuan, keterampilan maupun karakternya. Itu namanya utuh, bulat. Kalau berkesinambungan itu artinya hubungan antar materi yang disajikan hari ini dan setelahnya itu ada. Atau berkelanjutan artinya. Ya, materi sesudahnya adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Atau keterkaitannya, itu ya namanya utuh, bulat, terpadu, berkesinambungan. Karena kalau pembelajaran multidimensional itu apa? Pembelajaran multidimensional itu pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu kontekstual, based constructivist, life skill, mind on and hand on activities. Ya. Itu namanya pembelajaran multidimensional. Banyak pendekatan yang digabungkan menjadi satu. Oke, kalau itu kita bisa jawab karena di sini ada diksi memandang peserta didik sebagai manusia secara manusiawi. Kemudian peserta didik itu dikembangkan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Itu jelas bahwa soal ini jawabannya adalah asas humanistik. Asas-asas dalam pembelajaran teman-teman harus tahu ya, seperti ini. Oke, varian soal berikutnya kita bacakan ya. Ini tentang HAM dunia pendidikan ya. Ada salah satu siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam memainkan musik tradisional dan berkesenian, namun lemah pembelajaran yang membutuhkan logika dan penalaran. Ingat ya, kita tetap berfokus pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana manusia itu setara, gitu ya, punya potensi yang berbeda-beda, namun derajatnya tetap setara. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang karena faktor potensi akademiknya saja, tapi memiliki berpandangan bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri-sendiri, gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengembangkan keunikan itu, atau minimal menghargai bahwa setiap peserta didik itu punya keunikan, punya potensi, punya bakat berbeda-beda. Ya, kita lihat ya. Apa yang perlu dilakukan guru agar siswa termotivasi dalam belajar dan meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi, kita nanti ditanyai sebagai guru itu apa yang kita lakukan ketika menjumpai kasus seperti ini. Ya, terutama dengan prinsip-prinsip HAM tadi. Ya. Kita lihat yang A, menerapkan metode pembelajaran yang merangsang bakat minat seluruh siswa agar berkembang bersama. Dan ini salah ya teman-teman, bahwa setiap siswa itu punya bakat minat sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menggunakan satu metode pembelajaran yang bisa merangsang bakat minat untuk seluruh siswa agar berkembang, tidak bisa seperti itu. Ya, karena setiap siswa itu punya bakat minatnya sendiri-sendiri. Tidak bisa memaksa bahwa seseorang itu yang lemah dalam logika penalaran disuruh dipaksa itu, padahal dia sukanya main musik tradisional. Jadi nanti bertentangan dengan HAM ya. Oke. Kemudian yang B, menyerahkan pembinaan anak tersebut kepada guru BK untuk didiagnosa. Ini prinsip-prinsip HAM-nya di mana? Kita sebagai pendidik juga harus proaktif tentunya. Kemudian yang C, membawa permasalahan tersebut pada rapat dewan guru, ini jelas kurang. Peran kita ya di mana? Yang D, memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk menampilkan kecakapannya sebagai teknik relaxation and ice breaking. Ini prinsip menghargai yang ada pada hak asasi manusia. Menghargai bahwa setiap manusia atau setiap peserta didik, setiap individu itu punya keunikan sendiri-sendiri, punya potensi, punya bakat tersendiri. Prinsip menghargai itulah yang namanya prinsip-prinsip HAM.
Jadi jawabannya yang paling tepat opsi D. Yang E itu menerapkan metode pembelajaran yang bisa memaksa, ini tidak bisa. Jadi D ini yang paling benar. Masuk ke KI 31, KM-nya menganalisis prinsip-prinsip BAM, sama seperti tadi. Tapi kalau yang KI 31 ini fokusnya indikatornya adalah menganalisis penegakan hukum di Indonesia dalam bidang pertahanan keamanan. Nah, kalau kita bicara tentang pertahanan dan keamanan, kita juga menyangkut tentang pertahanan, keamanan, dan bela negara. Jadi soal-soalnya nanti seputar itu, gitu ya teman-teman ya. Soalnya seperti ini. Sebagai warga masyarakat, guru perlu mengenal memahami sifat-sifat hukum. Hal berikut merupakan sifat dari hukum. Kita lihat yang A, mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum. Memaksa artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. Yang C, mengatur hubungan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat. Yang D, menyadari hak dan kewajiban masyarakat. Ini yang menjadi kata kunci adalah sifat-sifat hukum. Maka kita harus kaji sifat-sifat hukum itu apa saja. Sifat hukum yang pertama itu mengatur, teman-teman. Jadi mengatur. Jadi norma hukum itu isinya aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur. Yang diatur apa? Tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, yang diatur adalah tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kepentingan, bukan yang lain-lain. Tapi tingkah laku manusia. Yang kedua, itu memaksa. Jadi norma hukum itu isinya aturan tentang perintah larangan yang sifatnya memaksa. Konsep memaksa ini harus dipatuhi oleh setiap orang dalam wadah suatu negara. Yang ketiga itu mengikat. Jadi ada 3 sifat dari hukum itu: mengatur, memaksa, mengikat. Ini mengikat itu dalam arti norma hukum itu punya aturan-aturan yang mengikat dan berlaku untuk setiap orang. Jadi sama seperti memaksa. Memaksa juga berlaku, harus dipatuhi oleh setiap orang. Kalau mengikat itu berlaku bagi setiap orang, tanpa pengecualian. Jadi semua orang punya kedudukan yang sama di depan hukum. Karena itu semua orang harus mentaati norma hukum yang berlaku. Dan norma hukum mengikat bagi setiap orang tanpa memandang kedudukan latar belakang. Ada 3 tadi ya hukum ya: mengatur, memaksa, mengikat. Kembali ke soal. Jadi kita akan analisa mana yang termasuk sifat hukum. Yang A, mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum. Ini tidak ya. Ini mengingatkan. Padahal tadi sifat hukum itu mengikat. Mengikat ya, mengikat. Jadi A itu jelas salah. Memaksa artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. Yes. Tadi memaksa itu semuanya, setiap orang wajib mentaati hukum. Yang C, mengatur hubungan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kalau mengatur hubungan tadi salah ya. Jadi mengaturnya harus mengatur tingkah laku manusia. Mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Bukan kepentingan, tapi manusia dalam bermasyarakat. Menyadari hak dan kewajiban tidak termasuk. Jadi jawaban yang tepat memang opsi B. Dalam pelaksanaan sila persatuan Indonesia, maka upaya bela negara sebaiknya dapat memahami bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang mempunyai makna. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kesatuan pertahanan dan keamanan atau sistem hankam rata. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman tantangan bagi TNI. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman bagi pulau dan daerah yang berkonflik. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman dan tantangan TNI dan kepolisian. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Oke, kita akan bahas tentang prinsip hankam rata atau kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan itu artinya adalah bahwa setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman juga terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia. Ya, tidak dibebankan hanya kepada TNI atau kepada kepolisian saja atau kepada pihak-pihak tertentu saja, tapi merupakan beban atau ancaman bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Jadi setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Itu intinya seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke soal, kita analisa dan gandanya. Yang A, ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman terhadap TNI. Nah, ini jelas salah ya. Harusnya seluruh bangsa Indonesia.
Yang B, ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman bagi pulau dan daerah yang berkonflik. Nih harusnya tidak. Kalau satu pulau ya seluruh bangsa Indonesia atau seluruh pulau di Indonesia itu merupakan ancaman. Yang C itu dibebankan kepada TNI dan kepolisian, jelas salah ya. Harusnya seluruh bangsa Indonesia. Yang D, ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yes. Jadi jawabannya tepat opsi D. Variasi soal berikutnya tentang pertahanan dan keamanan. Dalam mengimplementasikan bela negara sesuai ketentuan hukum di Indonesia, maka perlu menganut paham negara integralistik yang diinginkan di mana negara yang menjamin keselamatan hidup bangsa. Untuk mencapai suasana itu maka harus dihindari sikap apa? Ini yang perlu itu jadi garis besar, ini sikap yang harus dihindari dalam rangka melaksanakan paham negara integralistik. Ya, negara kesatuan yang menjamin keselamatan hidup bangsa. Atau kalau kita lihat yang A, kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kehidupan bermasyarakat nih, yes, ini harusnya bukan yang harus dihindari tapi harus dipupuk. Jadi bukan ini jawabannya ya. Yang B, saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ini harusnya juga dipupuk, tidak dihindari. Harmonisasi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan ini juga harus dipupuk. Dominasi mayoritas dan tirani minoritas ini yang harus dihindari gitu ya. Jadi jawaban yang tepat opsi D. Kita lanjutkan ke KI 32. Nah, rencananya untuk pertemuan kita kali ini sampai KI 32 dulu gitu ya. Ini menguasai konsep prinsip perlindungan kemajuan HAM, masih sama, menganalisis prinsip-prinsip HAM, tapi indikatornya berbeda, yaitu penerapan penegakan hukum di Indonesia. Ini terkait hukum nih teman-teman. Oke, bagaimana kita menerapkan dan menegakkan hukum di Indonesia? Soal-soalnya seperti apa? Silakan teman-teman simak baik. Banyak permasalahan hukum yang belum optimal dalam penanganannya, seperti narkoba, teroris, kejahatan terhadap wanita, anak, serta kejahatan lainnya. Melihat masalah penegakan hukum di Indonesia dengan berbagai kasus yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan cukup mendasar adalah titik-titik. Ini persoalan yang mendasar. Jadi kalau seperti ini teman-teman, kalau modal soal seperti ini teman-teman analisa jawabannya aja. Opsinya pilihan gandanya seperti apa. Kita lihat yang A ya. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sanksi. Pertanyaannya saya, apakah sekarang itu peraturan hukum tidak ada sanksinya? Jelas tidak ya. Sekarang itu juga ada sanksinya, penjara, bahkan ada yang hukuman mati misalkan masalah narkoba. Tapi ternyata masih juga terjadi kejahatan-kejahatan tersebut. Ya, jadi ini kalau permasalahan dasarnya adalah tentang sanksi, adanya sanksi pada aturan hukum, maka ini bukan yang mendasar. Yang B, penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sarana prasarana untuk penegakan hukum. Apakah belum ada sarana prasarana? Apakah kurang sarana prasarana pada penegakan hukum? Jelas tidak, karena ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengadilan. Nah, semuanya profesional. Kalau sarana prasarananya ada semua, tapi tetap aja seperti kejahatan-kejahatan tetap terjadi. Ya, seperti narkoba, teroris, kejahatan lainnya, kejahatan wanita dan lain-lain. Itu tetap. Jadi kalau masalah sarana prasarana saya kira bukan itu. Yang C, penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Ini yang menjadi faktor key-nya. Sebenarnya kalau masalah sanksi, masalah sarana prasarana dan lain-lain itu sudah terpenuhi. Tapi masalah integritas dari personel-personelnya, aparat penegak hukumnya baik jaksa, hakim dan kepolisian itu belum menunjukkan indikasi. Masih banyak oknum-oknum ya, ini saya bicarakan tentang oknum, masih banyak oknum-oknum yang bisa disuap ya, jadi integritasnya kurang. Ini yang menjadi dasar ya ini. Yang D, penegakan hukum di Indonesia berjalan optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan jumlah aparat hukum. Aparat hukum sudah lengkap teman-teman. Kepolisian, ya jaksa, ya hakim ini sudah memadai semua, tapi tetap terjadi. Jadi ini bukan hal yang paling mendasar. Hal yang paling mendasar adalah aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Jawaban yang tepat opsi C. Beragam usaha dunia dalam penegakan hukum bisa dipandang dari banyaknya peraturan serta lembaga.
Perjanjian yang A, perjanjian tentang hak sipil dan politik atau Covenant on Civil and Political Rights, diputuskan PBB pada tahun 1966, baru dikerjakan tahun 1996. Atau B, Deklarasi Umum HAM atau DUHAM yang disebut The Universal Declaration of Human Rights. Ini putusannya tentang piagam hak asasi manusia sedunia. Maka secara moral mengikat semua negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk melakukannya. Yang C, konvensi tentang diskriminasi perempuan atau Convention on the Elimination of all form of discrimination against women. Ini diskriminasi gender, berarti perbedaan atas dasar warna kulit. Atau yang di Perjanjian Pemberantasan dan Penghukuman Tindak Pidana Apartheid 73. Apartheid yaitu diskriminasi atau perbedaan hak-hak kemanusiaan atas dasar jenis kelamin. Kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya ini, berarti kita analisa opsi pilihan gandanya itu benar apa salah gitu loh. Masing-masing pilihan gandanya itu benar apa salah. Oke, kita mulai dulu dari Perjanjian Hak Sipil dan Politik atau Covenant on Civil and Political Rights. Kalau International Covenant on Civil and Political Rights itu dilakukan atau diteken pada tahun 1966, ini baru berlaku di 76. Jadi tadi di opsi pilihan gandanya kan 96, berarti salah di tahunnya kan gitu ya. Ya. Berlakunya di 76. Ya, ditetapkan di 66 gitu ya. Oke. Sekarang yang kedua, ini tentang DUHAM. DUHAM ini pokoknya hak asasi manusia. Pokok-pokok HAM, kebebasan dasar. Ya. Ini berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional. Jadi setiap anggota PBB itu harus mengikuti prosedur tentang DUHAM ini. Ketiga, tentang yang ketiga tadi. Perjanjian internasional pertama dan sejarah berurusan dengan masalah diskriminasi terhadap wanita. Ini tentang wanita, diskriminasi wanita. Ini berdasarkan piagam PBB. Di dalam mukadimahnya disebutkan istilah hak setara laki-laki perempuan. Pasal 1 ayat 3-nya menyatakan bahwa penghormatan hak asasi manusia seantara jagat tidak boleh membeda-bedakan atas jenis kelamin. Nah, perjanjian internasional pertama dalam sejarah yang berurusan dengan masalah diskriminasi terhadap wanita adalah piagam PBB. Dalam mukadimahnya istilah hak setara laki-laki dan perempuan. Pasal 1.3-nya menyatakan bahwa penghormatan HAM seantara jagat tidak boleh membeda-bedakan atas jenis kelamin. Jadi gender itu jenis kelamin. Ya, tadi gender bukan jenis kelamin kelihatannya itu ya. Yang ketiga, apartheid itu adalah pengakuan terhadap apartheid adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau perbuatan-perbuatan tidak manusiawi diakibatkan dari kebijakan-kebijakan atau praktek-praktek apartheid. Nah, kebijakan-kebijakan atau praktek-praktek apartheid itu serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial. Jadi apartheid itu terkait dengan kebijakan rasial. Ya, membeda-bedakan berdasarkan rasnya, warna kulitnya dan lain-lain. Jadi kalau kita analisa satu-satu ya, kalau yang A itu kalau Covenant on Civil and Political Rights itu diputuskan PBB tahun 66, yes benar. Kalau dikerjakannya atau dilaksanakannya atau diberlakukannya pada tahun 1976 harusnya bukan 96. Oke. Yang B ini mengikat kepada seluruh negara-negara anggota PBB tentang DUHAM nih, yes benar. Yang C, konvensi tentang diskriminasi perempuan atau Convention on the Elimination of all form of discrimination against women. Ini kalau gender ini urusannya dengan kelamin, bukan warna kulit ya. Ini salah ya. Ini harusnya gender itu kelamin. Kalau yang D, Perjanjian Pemberantasan Penghukuman Tindak Pidana Apartheid tahun 73, apartheid yaitu diskriminasi atau pembedaan hak manusia atas dasar jenis kelamin. Ini bukan ya, harusnya kalau apartheid itu tentang ras, warna kulit, rasnya. Diskriminasi ras. Jadi jawaban yang paling tepat memang opsi B. Berikutnya ini tentang varian soal yang lain, ya, varian soal yang lain dari indikator ke-32. Kesadaran hukum bagi warga negara sangat diperlukan dalam upaya pemerintah demi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk titik-titik. Jadi tujuan dari
kesadaran hukum bagi warga negara itu apa? Tujuannya untuk apa? Apakah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, memahami kedudukannya sebagai warga negara, mengetahui pentingnya hukum bagi seluruh warga negara, dan membangkitkan kesadaran warga negara. Ini semuanya A sampai D ini bagus semua. Tapi kita akan berusaha menjawab tentang tujuan dari kesadaran hukum bagi warga negara. Ya. Nah, kesadaran hukum itu artinya kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Ini tujuannya, kita lihat ya tujuannya. Yang pertama, agar setiap anggota masyarakat mengetahui meningkatkan kesadaran akan hak kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Jadi sadar, tahu, sadar akan hak kewajiban sebagai warga negara. Yang B, setiap anggota masyarakat itu paham dan taat terhadap hukum yang berlaku. Jadi selain punya kesadaran hak kewajibannya sendiri-sendiri sebagai warga negara Indonesia, juga paham dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Itu tujuan dari kesadaran hukum. Nah, kalau kita lihat jawabannya berarti kalau yang memahami tentang hak dan kewajiban warga negara, yes benar. Memahami kedudukan sebagai warga negara juga harusnya benar. Mengetahui pentingnya hukum bagi seluruh warga negara juga benar. Membangkitkan kesadaran warga negara juga benar. Keempat-empatnya benar. Tapi kalau kita lihat tadi yang paling mendekati memang tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi jawaban yang memang paling klik ya itu opsi A. Oke, itu dulu teman-teman. Dan sekedar informasi, e-book Peritas PPG PGSD sudah full version. Artinya sudah ada TPA, bakat minat, profesional, dan pedagogik. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli, menginginkan update-nya, versi update-nya, silakan teman-teman hubungi admin ya. 08517121669998. Atau bagi teman-teman yang baru ikut, belum tahu ternyata ada e-book dan TO-nya, silakan teman-teman membeli di 085712166998 gitu ya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.